Rekan kerjanya, namanya Hans Peter, pernah berkata bahwa di dunia ini ada dua jenis jenius. Jenius biasa yang membuat kita merasa bisa melakukan hal yang sama jika bekerja keras. Dan yang jenis kedua adalah pesulap. Dan Feynman ini adalah seorang pesulap. Mengapa? Karena ia seringkali menyelesaikan masalah rumit dalam sekejap, sementara orang lain butuh waktu berbulan-bulan. Rahasianya bukan karena ia punya otak komputer, bukan, tapi karena ia punya kotak alat yang berbeda di kepalanya. Semuanya itu berasal di SMA. Waktu itu sebagai anak muda gitu ya. Feynman sering berisik karena bosan dan gurunya yang bernama Mr. Bader memberikan sebuah buku kalkulus tingkat tinggi milik Woods. Di buku itu Feynman mempelajari satu teknik khusus yang jarang diajarkan di universitas-universitas. Dan teknik itu adalah menurunkan atau diferensiasi di bawah tanda integral. Teknik ini menjadi alat rahasia baginya. Saat mahasiswa di MIT atau Princeton sekalipun menyerah pada sebuah soal matematika dalam menggunakan metode standar, Feynman datang dengan alat anehnya. Dan voila, masalahnya selesai. Feynman punya prinsip, jika Anda tidak bisa memvisualisasikannya, itu artinya Anda tidak memahaminya. Inilah yang kemudian melahirkan diagram Feynman. Awalnya, adiknya yang juga seorang fisikawati mengira coretan itu bukan matematika serius. Ya, sekedar gambar konyol begitulah. Tapi gambar-gambar ini sebenarnya adalah bahasa rahasia yang menyederhanakan perhitungan kuantum yang sangat memusingkan. Feynman melihat fisika, sementara orang lain hanya menghitungnya. Feynman tidak pernah mau hanya menerima jawaban dari pakar. Ia melakukan apa yang disebut sebagai triangulasi. Artinya, ia belajar memahami sesuatu dengan cara mencoba membangunnya kembali dari nol, dari dalam pikirannya. Ia mempelajari asumsi dasarnya, lalu bereksperimentasi dengan berbagai macam kalkulasi, dan berakhir dengan menarik kesimpulannya sendiri. Dengan cara ini, ia tidak pernah menghafal. Dan karena itu pula dia tidak akan lupa. Karena yang dia miliki adalah pengetahuan itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa meniru strategi itu? Ada 3 langkah kecil. Yang pertama, cari alat alternatif. Jangan hanya belajar metode yang umum, cari teknik atau perspektif yang jarang digunakan orang di bidang. Itu yang pertama. Yang kedua, sederhanakan dengan visual. Cobalah menggambar masalahmu. Jika Anda tidak bisa menjelaskannya dengan gambar atau analogi sederhana, Anda mungkin belum paham esensinya. Masih bingung. Ya. Kemudian yang ketiga, uji sendiri. Jangan percaya sesuatu hanya karena itu kata ahli. Coba hitung dan buktikan sendiri dari dasar. Feynman mengajarkan kita bahwa menjadi pintar bukan berarti tahu segalanya, tetapi memiliki cara unik untuk melihat segalanya. Jadi, temukan alat spesialmu sendiri dan mulailah
memandang dunia dengan cara yang berbeda. Jangan takut kalau harus melawan arus. Sampai jumpa di modul selanjutnya.